Halo, perkenalkan nama saya Rudi Alfredi Purba. Dari kelas 3E ingin menjelaskan tentang tren penggunaan media dengan menggunakan teori difusi inovasi. Media secara sederhana dapat diartikan sebagai alat komunikasi. Menurut McLuhan dan Fiore, media adalah pesan yang bisa mengubah pola komunikasi, budaya komunikasi sampai bahasa komunikasi antar manusia. Media sosial mampu merubah pola hidup masyarakat di kala pandemik virus COVID-19 ini. Di masa pandemik ini juga memaksakan masyarakat untuk dapat bekerja dari rumah atau work from home. Dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya perkembangan teknologi informasi untuk membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat dari mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana kita dihadapkan kepada banyak pilihan untuk menyampaikan atau mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik. Dan yang paling berkembang adalah media sosial. Pengertian dari media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog di jaring sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Dalam penggunaan media sosial yang paling sering digunakan orang adalah jejaring sosial. Karena situs ini memungkinkan masyarakat untuk membuat situs blog pribadi yang dapat terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari sekian banyak jejaring sosial. Penggunaan Facebook, Instagram, dan Twitter lah yang paling banyak digandrungi oleh orang atau masyarakat karena lebih praktis, ekonomis, dan sangat mudah penggunaannya. Cukup memiliki smartphone, maka kita sudah dapat mengakses informasi kapan dan di mana saja melalui media sosial. Dan yang paling menarik karena kita dapat menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, baik yang sifatnya pribadi maupun kelompok. Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat, pemerintahan, pengusaha, pedagang, mahasiswa, pelajar, dan masih banyak lagi. Kali ini, saya akan menjelaskan tren penggunaan media dengan menggunakan teori inovasi difusi. Munculnya teori inovasi difusi dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1903 ketika seorang sosiolog Prancis yang bernama Gabriel Tarde memperkenalkan kurva difusi berbentuk S-shaped diffusion curve. Lalu dikembangkan lagi teori difusi inovasi terjadi pada tahun 1960, di mana studi atau penelitian difusi mulai dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti dengan bidang pemasaran, budaya, dan sebagainya. Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Nah, teori inovasi difusi ini bisa sekali diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di masa pandemi COVID-19 ini. Contohnya ya seperti transaksi jual beli. Kita tidak perlu lagi repot untuk membeli sebuah barang dengan harus berpergian ke salah satu gerai penjualan, karena telah lahir inovasi baru belanja dari rumah menggunakan aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi. Di situ kita bebas memilih barang apa saja yang kita inginkan. Tren penggunaan aplikasi berbelanja dari rumah juga telah membantu pemerintah untuk tetap di rumah saja masyarakat. Melihat tren masyarakat yang sangat antusias ini dapat membantu pengusaha kecil seperti UMKM dan ibu rumah tangga. Bukan hanya tren jual beli barang apa saja yang berinovasi,
Tetapi tren mempromosikan barang pun demikian. Banyak dari selebriti di Instagram membantu mempromosikan barang-barang dagangan usaha skala kecil hingga besar. Tidak seperti era sebelumnya, ketika ingin mengiklankan suatu produk, masyarakat harus mengiklankan dagangannya ke media cetak seperti koran, papan reklame, dan lainnya. Mengiklankan seperti itu, saya rasa sudah bukan masanya lagi. Animo masyarakat di kala pandemi virus COVID-19 ini tentang jual beli yang sangat tinggi menyebabkan selebgram dan juga para pengusaha kelas atas membuat gebrakan baru dan nyatanya berhasil. Dengan teknologi yang semakin canggih ini, saya rasa tren ini tetap akan jalan meskipun pandemi ini tidak lagi berlangsung. Memang sebelum ada pandemi ini, tren jual beli menggunakan media online ini masih kecil angka yang meminati tren tersebut. Akan tetapi, inovasi masyarakat akan terus berlanjut. Sekian dan terima kasih.